Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat edukasi, seperti biasanya kami dari instalasi PKRS selalu memberikan informasi-informasi seputar kesehatan dalam acara Tanya Edukasi bersama saya Cut Eka Putri Ubid. Sebaran COVID-19 yang semakin meningkat membuat virus baru ini menjadi perhatian masyarakat. Tidak heran di mana pemberitaan selalu tentang corona, dan corona. Nah, ternyata menerima informasi yang berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan psikis seseorang. Salah satunya adalah reaksi psikosomatik. Apa itu reaksi psikosomatik dan bagaimana cara corona mempengaruhi jiwa seseorang? Baik, bersama kita telah terhubung Dr. Zulfa Zahra, SPKJ. Beliau adalah dokter spesialis kesehatan jiwa yang bertugas pada Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin dan pada Rumah Sakit Jiwa Aceh. Baik, dokter. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan ke dokter. Apa sebenarnya psikosomatik itu dan bagaimana corona dapat mempengaruhi kesehatan jiwa seseorang? Oke, baik Kak Eka, selamat pagi Kak Eka dan teman-teman semua. Terima kasih kesempatannya hari ini. Saya akan berbicara terkait dengan sehat jiwa selama pandemi ya. Jadi kalau kita berbicara apa itu gejala psikosomatis, jadi psikosomatis itu apa sih? Psikosomatis itu adalah suatu kondisi ya, suatu kondisi di mana seseorang itu akan mengalami keluhan fisik gitu ya, di mana keluhan fisik ini disebabkan karena adanya suatu stres psikososial. Stres psikososial itu apa sih? Macam-macam, bisa karena kehilangan, bisa karena kematian, bisa karena perekonomian, pekerjaan, bahkan karena penyakit. Contohnya pada masa pandemi seperti ini ya, ketika sudah berbulan-bulan ya seseorang kita merasakan pandemi COVID berlangsung cukup mengganggu ya, tidak hanya mungkin kegiatan harian, juga perekonomian, mungkin fisik juga ikut terganggu. Otomatis ini akan menjadi suatu stresor tersendiri bagi seseorang. Nah, stresor ini jika berlangsung lama tentu saja akan mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Slide berikutnya kita akan melihat bagaimana sih kondisi stres itu bisa menyebabkan adanya keluhan fisik. Nah, ini dapat dijelaskan melalui HPA aksis atau yang dikenal dengan hipotalamus pituitari adrenal aksis. Nah, pada slide berikut ini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan HPA aksis, gitu ya. Slide-nya HPA aksis itu, nah di sini teman-teman bisa melihat ya suatu kondisi stres. Stres itu baik psikologis ataupun fisikal akan menimbulkan alarm di otak. Jadi ketika seseorang dalam kondisi stres yang lama ya, karena kondisi COVID katakanlah sekarang ini kan memang yang lagi mewabah itu COVID ya, yang lagi memang cukup pandemi itu adalah kondisi COVID. Kondisi COVID yang cukup mengganggu kita dengan berita-berita, dengan kasus kematian yang terus meningkat, dengan begitu banyaknya orang yang terjangkit, otomatis itu akan mengganggu mengganggu pikiran kita sendiri, membuat kita merasa tidak nyaman dan tertekan gitu ya. Nah, otomatis itu akan menimbulkan alarm di otak kita. Ya, otak akan merespon, "Woi, ini dia lagi stres nih." Nah, yang merespon itu siapa? Yang merespon itu adalah hipotalamus ya. Hipotalamus itu akan memberi sinyal dia kepada yang namanya kelenjar adrenal ya, korteks adrenal, untuk pertama dia akan mengeluarkan hormon adrenalin. Ya mungkin teman-teman di sini atau mungkin kita sendiri bisa merasakan gitu ya, ketika kita stres apa yang kita rasakan? Jantung berdebar cepat, keluar keringat dingin mungkin ya, badan merasa tidak enak, kepala pusing gitu ya, lemas dan sebagainya. Kenapa? Karena adrenalinnya meningkat, aktif dia, membuat kita menjadi bahkan terkadang mungkin energi kita akan berlebihan. Nah, inilah sistem yang sudah dibentuk oleh Allah ya. Jadi ketika adrenalin aktif, maka korteks adrenal ini juga akan mengeluarkan yang namanya kortisol. Kortisol ini apa? Kortisol ini adalah hormon yang dikeluarkan untuk menetralisir adrenalin, menyebabkan jantung berdebar dan sebagainya. Otomatis kondisi itu jika berlangsung berhari-hari, berjam-jam, membuat kita merasa tidak nyaman sekali ya, akan terganggu, sehingga diaktifkanlah si kortisol ini, dikeluarkan kortisol ini. Kortisol untuk apa? Untuk menetralisir yang tadi itu, biar dia kembali cooling down ya, kembali tenang, kembali rileks. Tapi sayangnya setiap kali kortisol itu muncul, kortisol itu akan membuat daya tahan tubuh kita menjadi berkurang ya.
Jadi semakin tinggi stres seseorang, semakin tinggi adrenalinnya, maka akan semakin banyak hormon kortisol yang dibutuhkan. Semakin banyak hormon kortisol yang diaktifkan oleh tubuh, akan semakin menekan daya tahan tubuh seseorang. Disitulah bisa kita melihat kenapa orang stres mudah terinfeksi penyakit, karena hormon kortisol dia semakin tinggi, maka semakin rendah daya tahan tubuh dia. Makanya sering kita mungkin mendengar ya, jangan stres sama pandemi ini, jangan stres, jangan panik. Kenapa sih? Apa hubungannya? Ketika seseorang stres, kortisolnya aktif, kortisol akan menekan daya tahan tubuh sehingga seseorang mudah mengalami infeksi. Ya, itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan bagaimana hubungannya antara stres bisa menyebabkan keluhan fisik yang dirasakan oleh seseorang. Begitu Kak Eka ya. Baik, oke dokter. Jadi dokter, apa saja keluhan yang ditimbulkan dari reaksi psikosomatik ini? Oke. Nah, keluhannya bervariatif sekali ya. Keluhan itu tergantung dari istilahnya locus minorus, titik lemahnya seseorang itu di mana gitu ya. Jadi nggak sama antara satu orang dengan orang yang lainnya gitu ya. Mungkin antara si kembar pun nggak sama, tergantung di mana kekurangan, titik lemahnya di fisik seseorang. Jadi setiap orang itu memiliki titik lemah di dalam fisik dia ya. Ada mungkin orang ketika stres itu yang aktif itu asam lambungnya. Mungkin di sini para hadirin semua bisa sering merasakan ya, semakin stres ya kok asam lambung saya semakin meningkat ya, semakin saya stres kenapa saya jadi asma ya, sesak nafas terus menerus ya, atau mungkin kepala saya pusing, vertigo, atau mungkin hipertensi naik, ataupun mungkin infeksi ya. Banyak juga penyakit-penyakit kelainan kulit yang timbul ya, seperti gangguan-gangguan alergi gitu ya, dermatitis dan sebagainya. Jadi sangat bervariatif sekali keluhan yang dimunculkan akibat stres ini. Jadi tidak akan pernah sama antara satu orang dengan orang lainnya. Tapi satu hal yang kita harus pastikan, ketika stres, daya tahan tubuh menurun, maka seseorang itu rentan akan mengalami kondisi penyakit. Nah, kondisi penyakitnya itu bervariatif sekali. Khususnya pada masa pandemi virus seperti ini, di mana kita belum bisa ya mendeteksi bagaimana sih kita memprotek diri dengan begitu sempurna terhadap virus ini, kita belum tahu. Walaupun kita mungkin sudah menggunakan face shield, masker, tapi tetap kemungkinan penularan itu cukup tinggi gitu ya. Nah, yang harus kita tingkatkan juga adalah imunitas dari dalam dengan mencegah agar kortisol kita tidak aktif sehingga infeksi tidak mudah menyerang tubuh kita gitu Kak Eka. Baik dokter. Dok, ya, lihat angka-angka COVID ini semakin meningkat. Bagaimana ya dalam menyikapi reaksi dari psikosomatik ini akibat wabah corona ini, dok? Oke. Nah, berarti kita kan berpikir tentang pencegahan ya. Bagaimana kita bisa mencegah dan apa yang dapat kita lakukan gitu ya. Mungkin di slide ini kita bisa sama-sama melihat bahwa tadi sudah saya jelaskan ya bahwa stres itu dapat memicu turunnya imunitas tubuh. Tapi sayangnya tidak mungkin kan dunia ini tanpa stres ya. Tidak ada ya orang hidup tanpa masalah gitu. Seperti juga saat ini tidak mungkin dunia itu tanpa kuman. Seperti yang tadi kita katakan, kita nggak tahu ini di mana virus itu berada dan bagaimana cara protektif yang sempurna sekali agar kita bisa tidak terkena virus itu. Jadi tidak mungkin kita menghindari virus. Tapi masalahnya adalah bukan menghilangkan atau menghindari stresor, tapi bagaimana kita menghadapi stresor tersebut dan mengatasi stres yang timbul karena stresor tersebut ya. Nah, di sini di slide berikutnya kita bisa melihat ya apa yang harus kita lakukan ya agar kita bisa sehat jiwa selama pandemi gitu ya. Nah, di slide berikutnya ada beberapa hal yang di sini saya cantumkan ya. Yang pertama yang harus sama-sama kita lakukan adalah berpikir positif gitu ya. Kenapa berpikir positif? Karena setiap kali kita berpikir positif, kita akan merangsang tubuh untuk mengeluarkan yang namanya hormon endorfin. Ya, hormon endorfin itu akan membuat kita selalu bahagia, membuat imunitas kita semakin meningkat gitu ya. Itu yang paling utama adalah berpikir positif. Jangan jangan-jangan saya kena COVID ya, jangan-jangan keluarga saya kena COVID ya, jangan-jangan ketika setiap kali ada pikiran-pikiran seperti itu membuat kita semakin cemas, membuat kita semakin stres, membuat kita semakin gelisah ya. Jadi belajarlah untuk selalu berpikir positif. Oke. Kemudian hal yang penting juga yang harus kita lakukan sekarang adalah batasi membaca berita-berita terkait COVID-19 kecuali dari sumber yang betul-betul bisa terpercaya.
Karena maaf saya katakan, tidak semua berita yang disampaikan di media massa itu sifatnya akurat. Ya, banyak berita-berita hoax yang terkadang membuat kita semakin cemas, semakin gelisah. Kalaupun kita merasa sangat perlu, kita harus tahu info tersebut, carilah info tersebut pada orang yang atau pada satgas yang memang betul gitu ya, tepat sasarannya. Jangan bertanya ke orang-orang yang mungkin sekedar tahu. Tapi kalau memang kita betul-betul ingin tahu, carilah langsung ke satgasnya gitu, atau cari langsung ke pakarnya gitu ya, apakah ke internisnya atau ke pulmonologisnya. Jangan mengira-ngira dan jangan bertanya ke orang yang mungkin sama-sama nggak pahamnya gitu ya. Jadi hindari. Oke. Kemudian yang paling utama lagi adalah istirahat yang cukup gitu ya. Istirahat cukup itu akan membantu kita untuk meningkatkan imunitas. Tentu saja ini usaha dari eksternal ya. Kalau tadi kita berbicara kortisol, itu permasalahan dari internal tubuh kita. Nah, kemudian yang harus kita lakukan lagi agar kita tetap sehat jiwa selama masa pandemi ini adalah kita tetap harus melakukan aktivitas rutin yang positif ya. Jadi tidak ada alasan nih gara-gara COVID kita tidak bergerak, tidak melakukan kegiatan, tidak berolahraga, tidak gitu. Kita tetap melakukan aktivitas rutin seperti biasa, mungkin jam aktivitas di luar rumahnya yang dibatasin gitu ya. Kalaupun kita harus keluar rumah, maka jaga ya, ada batasan-batasan yang harus diperhatikan ya, seperti kita harus tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, pastikan kita menggunakan masker ya. Kemudian yang paling utama lagi, poin yang harus kita perhatikan adalah kendalikan diri saat stres ya. Jadi ketika kita stres, kita bisa merasakan, oke, ini saya merasakan tubuh saya udah mulai nggak nyaman nih. Kenapa ya saya pusing terus-menerus ya? Jangan-jangan saya stres. Kalau kita sudah merasakan kita dalam kondisi stres, segeralah cari bantuan, gitu ya. Jadi ini ada beberapa hal penting yang mungkin bisa kita perhatikan untuk membuat kita tetap sehat selama masa pandemi, gitu Kak Eka. Pengobatan khusus untuk penyakit psikosomatik ini, Dok? Oke, untuk pengobatan khususnya yang bisa kita lakukan adalah mungkin di slide berikutnya juga saya ada paparkan, yang harus kita lakukan adalah tadi, kenali dulu. Kita udah merasa belum? Ketika terkadang kita tidak bisa merasakan kita stres. Nah, itu bahayanya. Stres tapi nggak ngaku, nggak jujur gitu ya. Jadi yang paling utama adalah kenali diri, apakah ya saya stres atau tidak. Rasakan. Saya yakin tubuh kita sendiri bisa merasakan, tapi jarang kita bisa bersikap jujur ya pada diri sendiri, itu masalahnya. Jadi cobalah rasakan, ini saya kenapa nih ya, asam lambung meningkat terus, jangan-jangan saya udah mulai stres. Kalau itu yang dirasakan, maka saran saya adalah kunjungi psikiater jika kondisi tersebut dirasakan sangat mengganggu gitu ya. Ngapain kita ke psikiater? Ke psikiater bukan harus gila gitu ya, enggak. Tapi untuk kita melakukan konsultasi, untuk kita melakukan komunikasi, apa sebetulnya yang kita rasakan. Nah, sembari kita, kalau memang dirasakan sangat mengganggu, kita harus datang ke psikiater. Tapi mungkin teman-teman merasa, oh belum terlalu parah nih, cukup bisa kita tangani sendiri. Kalau kita mau tangani sendiri, gimana caranya? Nah, saya akan memberikan beberapa trik yang disebut dengan teknik manajemen stres, gitu ya. Di slide berikutnya, di sini saya akan memaparkan ada beberapa teknik manajemen stres, gitu ya. Nah, teknik manajemen stres yang pertama adalah ventilasi. Ya, ventilasi itu apa? Ventilasi itu bukan saluran udara gitu ya, tapi ventilasi itu adalah bercerita, ya, bercerita ke orang yang tepat tentunya gitu ya, bukan ke semua orang kita ceritakan, bukan di sosial media kita menyumpahkan galau kita, bukan, itu bukan ventilasi yang tepat. Ventilasi yang tepat itu adalah kita bercerita ke orang yang tepat, komunikasi yang tepat dengan orang yang tepat gitu ya. Apa yang kita ceritakan? Ceritakan kondisi kita, apa yang kita rasakan, kegalauan kita, rasa tidak nyaman kita, kepanikan kita, apapun gitu, itu namanya ventilasi bercerita ya. Tapi hati-hati, pilihlah tempat atau teman orang untuk bercerita, jangan sampai apa yang kita sampaikan ini menimbulkan masalah baru gitu ya. Itu yang pertama, ventilasi. Kemudian yang kedua adalah relaksasi. Relaksasi itu apa? Relaksasi itu kita menenangkan diri gitu ya. Relaksasi bisa kita lakukan dengan mungkin selesai sholat ya, kita bisa melakukan relaksasi, tarik nafas. Jadi relaksasi dengan pernafasan ini hampir sama sebetulnya ya. Jadi kita mengatur nafas kita, menenangkan diri. Jadi kalau relaksasi lebih ke istilah kita di kedokteran jiwa itu mindfulness ya. Jadi dengan relaksasi itu mungkin kita bisa memutar lagu-lagu yang membuat kita nyaman gitu ya. Sepertinya kalau lagu-lagu rock and roll itu enggak ya. Jadi lagu-lagu yang melu gitu ya. Mungkin tanpa
tanpa tanpa kalimat itu cuma nadanya saja ya, itu akan membuat kita jauh lebih tenang. Iya, jadi kan akan membuat kita lebih tenang. Jadi kita mencari posisi yang nyaman, kemudian kita pejamkan mata, belajarlah untuk mengosongkan pikiran sambil kita mendengarkan lagu-lagu atau musik-musik yang membuat tenang, itu relaksasi gitu ya. Nah, kalau pernafasan gimana? Pernafasan ini sering saya ajarkan kepada pasien-pasien saya yang mengalami panik gitu ya. Pernafasan itu gimana? Kita mengatur nafas kita. Tarik nafas lewat hidung. Jadi coba, mungkin di sini kita mau praktek, bisa? Boleh dokter? Ya. Boleh. Jadi Kak Eka nih ya, karena Kak Eka di depan saya gitu ya, Kak Eka ya. Nah, coba Kak Eka sekarang cari posisi yang membuat Kak Eka merasa nyaman gitu ya. Jadi mungkin yang mendengarkan saya di sini semuanya bisa mengambil posisi yang nyaman, terserah. Asalkan jangan sambil berdiri atau nyapu ya, itu nggak nyaman gitu ya. Duduk senyaman yang dirasakan membuat kita tenang gitu ya. Kemudian carilah posisi yang nyaman, tarik nafas. Tarik nafasnya lewat hidung. Tarik nafas pelan-pelan saja lewat hidung. Kemudian lepaskan lewat mulut secara cepat. Gitu ya. Oke, kita ulangi, tarik nafas lagi lewat hidung. Lepaskan secara cepat lewat mulut. Oke. Sekarang tarik nafas sekali lagi lewat hidung sedalam yang kita bisa. Tarik nafas sedalam-dalamnya lewat hidung, tahan sambil berhitung di kepala. 1, 2, 3, 4, 5, lepaskan dengan cepat lewat mulut. Gitu. Oke, saya ulangi sekali lagi. Tarik nafas dengan dalam lewat hidung. Berhitung di kepala. 1, 2, 3, 4, 5, lepaskan dengan cepat. Kenapa saya meminta berhitung di kepala? Karena kenapa sih saya minta berhitung di kepala? Itu saya nggak tahu. Kenapa dok? Jadi ketika kita berhitung di kepala, kita berusaha untuk fokus. Tadi kan mintakan fokus kepada hitungan tersebut. Ya. Yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa melatih untuk kita tidak stres ya untuk mengendalikan diri sendiri. Teknik manajemen stresnya adalah dengan stretching atau disebut juga dengan peregangan gitu ya. Jadi memang olahraga kecil gitu ya, aerobik atau cuman hanya peregangan biasa gitu ya, meregangkan tubuh gitu, senam-senam kecil, lari-lari kecil, itu semuanya termasuk ke dalam stretching ya, membuat kita jauh lebih nyaman dan segar. Jadi ini adalah beberapa teknik manajemen stres yang bisa kita terapkan sendiri di rumah ya. Kalau memang dirasa sangat mengganggu, saya sarankan segera meminta bantuan, hubungi psikiater atau dokter jiwa yang terdekat gitu ya. Gitu Kak Eka. Terima kasih Kak Eka. Silahkan. Iya. Ini pertanyaan terakhir dokter. Jadi apakah ada dokter? Ini kami mungkin minta tips dari dokter bagaimana cara meredakan reaksi psikosomatik bagi petugas kesehatan yang betul-betul menghadapi pasien COVID-19, dan bagaimana rekan kerja yang maksud saya seperti ini, jika ada pasien yang sudah sembuh, bahwa itu rekan kerja kita, bagaimana cara kita meredakan. Kalau tadi kan kita nggak jumpa tuh sama virusnya, bisa masih dalam pikiran. Kalau ini memang nyata kita berjumpa dengan orangnya, positif, dengan virusnya. Orang terdekat kita positif gitu ya. Oke, baik Kak Eka. Jadi memang serba salah ya. Sebetulnya ada hal yang ingin saya jelaskan di sini. Yang pertama ya, hindari stigma. Itu poin yang paling utama. Jadi sekarang bukan hanya gangguan jiwa yang stigma, ternyata orang yang kena COVID pun tercap stigma gitu. Jadi sebetulnya tidak ada seorang pun yang ingin terkena virus COVID. Itu dulu ya poin yang harus kita perhatikan, bahwa tidak ada orang, baik diri kita, orang terdekat kita, apalagi rekan kerja kita, apalagi tenaga medis di sini ya, dokter, perawat, bidan, siapa apapun, apoteker, ya tugas medis lainnya, itu tidak ada orang pun yang ingin terkena COVID. Nah, jadi untuk kita ini mungkin yang tidak terkena COVID ya, tingkatkan empati kita pada semua pasien COVID, karena mereka tidak pernah meminta untuk terkena COVID ini. Yang bisa kita lakukan adalah kita tetap memberi support untuk orang-orang terdekat kita yang sedang dalam kondisi sakit, tentu saja dengan kita menjaga protokol kesehatan. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk diri kita sendiri, ini untuk orang lain ya, untuk orang lain kita harus bisa empati, kita memberikan support,
dan tentu saja dengan menjaga protokol kesehatan. Tapi untuk diri kita sendiri, bagaimana sih cara kita bisa mensupport mereka kalau kita takut ya? Jujur mungkin kita takut ya mendekati teman kita atau tenaga medis yang sudah positif. Aduh, nanti saya dekat sama dia kayak mana ya? Dia kan kemarin udah positif nih, gimana nih? Nah, yang tadi saya katakan, tetap menjaga protokol kesehatan. Bayangkan kalau posisi itu dibalik, kita nih yang positif kita karena membantu orang lain, terus kita udah negatif, orang-orang jadi menghindar dari kita, stigma ya. Nah, jadi makanya saya di awal katakan tadi, tingkatkan empati kita, karena sebetulnya tidak ada orang di sini yang ingin menderita COVID. Tapi sayangnya ketika dia sudah positif COVID, orang menjadi menjauh ya, jadi takut. Sebetulnya itu tidak perlu sampai seperti itu. Pasti saya yakin semua orang yang positif COVID akan bisa menjaga dirinya dengan melakukan isolasi mandiri dan tidak akan keluar. Tapi kita kan nggak bisa tahu nih siapa sih yang positif, siapa enggak. Kitanya yang harus bisa melindungi diri ya, gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Itu yang paling utama yang bisa kita lakukan. Nah, berikutnya kalau bagi yang sudah menderita COVID, atau tenaga kesehatan takut nih gitu ya, ini jangan-jangan saya COVID nih, saya kan banyak bekerja di rumah sakit setiap hari, apalagi kita mungkin ya setiap hari berada di rumah sakit yang angka COVID-nya terus meningkat. Apa yang kita bisa lakukan? Tidak ada. Jadi saya katakan, kita tidak bisa menghindari virus ini karena virus ini ada. Kita tidak bisa menghilangkan virus ini sekarang karena itu ada. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang kita bisa lakukan, kita adalah menghadapinya. Dengan cara apa? Tingkatkan imunitas tubuh baik dari luar maupun dari dalam, olahraga, konsumsi makanan yang bergizi, kemudian vitamin, kemudian hindari stres. Kalau kita sudah mulai stres, galau nih ya, gimana nih ya, jangan-jangan saya kena COVID kemarin, saya sempat masuk ke ruang itu, di ruang itu nih ada yang positif, ini jangan-jangan besok saya positif, segera cari bantuan. Ingat tadi 4 hal ya, ventilasi, katarsis ya, ventilasi, cerita, kita cerita, cari orang yang tepat untuk kita bercerita. Jangan kita cerita sama orang yang nggak tepat. Apa yang hasilnya nanti? Makin kita ditakut-takutin, makin ayo hati-hati, kamu harus swab tuh, kamu harus gini, makin kita menjadi panik gitu ya. Jadi carilah tempat bercerita yang tepat, ventilasi, kemudian kita relaksasi ya tadi, atur pernafasan, tenangkan diri. Kenapa kita galau? Kenapa kita cemas? Pikiran kita ini nih kalau nih, pikiran kita yang mumet sekali. Jadi pikiran itu yang harus kita hentikan. Gimana? Dengan fokus bernafas, berhitung di kepala 5 kali, harapannya bayangan itu akan hilang karena kita fokus ke angka berhitungan. 1, 2, 3, 4, 5, lepaskan. Lakukan itu berulang kali. Ya, kemudian kita juga bisa melakukan stretching tadi ya, pergerakan. Jadi itu mungkin ya Kak Eka yang bisa saya sampaikan bagaimana untuk kita menghadapi agar kita tidak jadi psikosomatis nih, apalagi kita berada di lingkungan yang memang cukup tinggi angka COVID-nya. Gitu Kak Eka ya. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Ya, sama-sama Kak Eka. Baik, sahabat edukasi, terima kasih kepada Dr. Zulfa Zahra SPKJ yang telah menjelaskan luar biasa tentang psikosomatik. Baik, terima kasih juga saya ucapkan kepada tim hebat PKRS yang sudah bersusah pelaksananya acara ini, dan berkata saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam edukasi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.